mau kali 61. Nah, di situ ngumpulnya teman-teman aktivis 98. Nah, hari ini aktivis 98 atau arek 98 Surabaya Tangi. Artinya kepala daerah Jawa Timur ini sungguh memalukan rakyat Jawa Timur. Jadi itu sudah sebuah perbuatan yang tidak pantas, di mana rakyat sedang dalam situasi kebuntuan. Atas dasar itulah maka kami harus turun gunung, kami harus bersikap before the law. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tanggungan gratifikasi karena dalam pembelaannya Sekda Prof hari kala spontanitas berarti ada anggaran yang dikeluarkan. Uang siapa? Dengan uang siapa kegiatan itu dilakukan? Pak PBD. Kalau menggunakan uang pribadi berarti Sekda Prof telah memberikan hadiah berupa acara ulang tahun tersebut yang dinikmati oleh, sehingga itu masuk dalam unsur-unsur demikian. Ya. Sedangkan kalau APBD, maksud kedatangan kami adalah untuk melaporkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan pejabat sementara atau PLH Sekda Prof Provinsi Jawa Timur, Bapak Heru Cahyono, dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan artinya siapapun pihak yang terlibat terhadap penyelenggaraan acara ulang tahun itu harus diusut dan diproses. Pasal yang kami gunakan adalah seperti yang disebutkan tadi, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 dan tentang wabah penyakit menular, dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan atau pasal 216 KUHP. Selain itu, kami juga akan melaporkan ketiga pejabat ini dengan Undang-Undang Tipikor pasal 5 dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor terhadap dugaan gratifikasi atau penggunaan uang APBD. Jadi demikian. kira-kira itu. Silakan duduk dulu. Siang ini kita melaporkan terkait ulang tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tanggal 19 Mei sekitar jam 21 di lingkungan Gedung Negara Gerahadi. Pertama, ini sebenarnya tidak hanya bicara soal prokes, tetapi ini soal moral, soal etik, di mana ketika orang itu tidak bisa mudik, orang tidak bisa berjualan, banyak orang terkena PHK, banyak orang susah cari makan, maka tidak pantas seorang gubernur membuat pesta ulang tahun. Dan di awal bulan puasa itu ada larangan surat edaran dari Mendagri terkait larangan buka puasa bersama, larangan open house. Tanggal 19 itu masih situasi Idul Fitri. Maka patut dipertanyakan ketika seorang gubernur justru tidak tunduk kepada surat edaran Mendagri. Bagi kami ini adalah pembangkangan. Jadi ada dua persoalan, ada persoalan hukum, ada persoalan etik di situ. Maka polisi harus segera menindaklanjuti. Ada kasus Habib Rizik, bagaimana Habib didakwa melanggar prokes. Habib Rizik bukan pejabat,
itu aja diusut oleh polisi. Maka ketika seorang pejabat, hukumannya tentu harus lebih berat. Sikap polisi harus lebih tegas, lebih proaktif ketimbang terhadap Habib Rizik. Khawatir kita kalau pejabat seperti ini dibiarkan, maka bisa jadi nanti akan ada pembangkangan sosial dari masyarakat. Oh, gubernurnya aja kayak begitu, ngapain kita tunduk pada aturan? Padahal semuanya dalam kasus COVID-19 ini harus ada gerakan bersama bagaimana memutus mata rantai. Nah, besok kami akan berkirim surat kepada Presiden supaya Presiden memberhentikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Ada contoh kasus tahun 2013 di Garut, Aceng Fikri itu dia menceraikan istrinya melalui SMS dan itu dianggap melanggar sumpah jabatan. Apalagi seorang gubernur dia membuat pesta di tengah kondisi kesusahan. Ini bencana non alam. Kalau Gunung Semeru itu meletus, orang terdampak sekitar. Tapi kalau COVID-19 ini dari ujung kulon sampai ujung timur, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Maka dampak kasus ini sangat berbahaya. Ini adalah bicara soal empati. Bagi kami, ini melebihi kasus Aceng Fikri. Kalau kasus Aceng Fikri aja bisa diberhentikan, apalagi kasus pesta ulang tahun. Beberapa waktu yang lalu, seorang Perdana Menteri di Jepang lagi ini pesta. Dan juga yang harus diklarifikasi oleh pihak kepolisian adalah si yang ada di lokasi katanya sekitar 80 orang. Dan di situ ada balon, segala macamnya, ada Katon Bagaskara. Maka kalau klarifikasi itu sebagai bentuk spontanitas, anak SD menurut saya tidak percaya, apalagi kita sebagai orang yang pendidikannya tinggi. Tentu ini hanya akal-akalan bagaimana gubernur dan jajarannya itu membela diri. Yang paling bagus secara terbuka mengaku bahwa itu khilaf. Itu jauh lebih baik. Tetapi permintaan maaf saja tidak cukup. Hukum harus tetap jalan supaya semua warga negara di mata hukum itu harus diperlakukan sama. Cecak. As. Memang benar, pada hari ini sekitar pukul 9 ada dari LSM yang melaporkan ke SPKT Polda Jatim. Laporan tersebut akan kami dalami dan akan kami tindak lanjuti. Itu yang dilaporkan apanya, Dilan? Pelanggaran prokes. Pelanggaran prokes itu. Artinya tetap diproses ya, Polda akan tetap memproses. Ya, kita akan menindaklanjutinya.